Seperti kita ketahui bersama bahwa yang pada akhirnya akan mengelola sumber daya teknologi informasi dalam organisasi adalah manusia, terutama divisi atau unit yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, untuk itulah maka mengelola orang-orang yang berada dalam unit teknologi informasi ini sangatlah krusial. Ada kurang lebih 8 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan mengelola SDM IT di divisi tersebut. Yang pertama adalah yang terkait dengan personal recruitment and retention, yaitu prosedur yang dipergunakan dalam merekrut orang-orang yang akan bekerja di unit atau divisi IT tersebut, dan tentu saja memeliharanya agar yang bersangkutan betah bekerja di organisasi yang ada. Tentu saja dalam merekrut kita harus hati-hati. Kenapa demikian? Karena dikenal orang IT itu turnover rate-nya cukup tinggi, atau gampang berpindah-pindah. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan bagian SDM dalam merekrut orang-orang teknologi informasi, agar dapat tidak saja yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, tetapi juga memiliki cita-cita, memiliki pandangan karir yang kurang lebih selaras dengan yang ada di dalam organisasi. Intinya adalah menjaga agar ekspektasi kedua belah pihak menjadi terjamin. Yang kedua adalah yang namanya mendefinisikan personal competencies. Orang-orang yang kompeten adalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Kompeten itu artinya adalah yang bersangkutan bisa melakukan pekerjaan tertentu dengan baik, sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Nah, kompetensi ini harus dideskripsikan sedemikian rupa, sehingga membantu organisasi dalam mempersiapkan SDM IT-nya. Kompetensi ini biasanya yang dibutuhkan akan selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itulah, maka definisi kompetensi tidak hanya diperlukan dalam proses rekrutmen, tetapi juga sangat penting dalam hal meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan misalnya, atau melalui program-program yang sifatnya empowerment atau lebih memberdayakan. Yang ketiga adalah mengenai staffing of roles. Artinya apa? Bahwa harus dipastikan seluruh roles atau seluruh fungsi peranan yang dibutuhkan oleh organisasi terkait dengan keberadaan IT terpenuhi oleh divisi IT. Misalnya organisasi membutuhkan fungsi IT governance, membutuhkan IT audit, membutuhkan IT planning, membutuhkan IT operation 24/7 misalnya. Dan dari fungsi-fungsi itu semua, maka dijelaskanlah mana yang harus ada di perusahaan, mana yang dapat di outsource, mana yang bisa di insource, dan lain sebagainya. Set dari roles dan responsibilities yang dibutuhkan itu tadi nanti akan dibagi habis dengan siapa yang harus mengerjakannya, atau kotak mana atau sub unit mana yang harus mengerjakannya. Kemudian yang keempat terkait dengan personal training. Seperti dikatakan tadi bahwa organisasi selalu berubah dari masa ke masa. Dari hari ke hari, organisasi, bisnis, dan juga teknologi itu mengalami perubahan yang sangat cepat karena dinamika industri. Oleh karena itu, setiap individu di dalam divisi IT harus senantiasa memperbaharui pengetahuannya, kompetensinya, keahliannya, keterampilannya. Itu dapat diperoleh melalui berbagai cara, mulai dari belajar sendiri, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, workshop, sarasehan, dan hal-hal lain yang sifatnya transfer of knowledge, agar kompetensinya selalu terjaga dan sesuai dengan yang dibutuhkan pada masa tertentu. Kemudian yang kelima, ini yang cukup penting, yang namanya mengidentifikasikan dependence upon individuals. Artinya apa? Banyak hal-hal yang terkait dengan IT itu sampai sekarang dialami perusahaan itu sangat tergantung dengan orang. Kenapa? Karena memang sumber daya IT tidak banyak. Jadi kadang-kadang hanya orang ini yang bisa mengoperasikan mesin ini. Hanya orang tertentu yang bisa melakukan keahlian tertentu.
Bayangkan kalau ini merupakan proses yang sangat penting untuk perusahaan. Bagaimana kalau yang bersangkutan sakit? Bagaimana kalau yang bersangkutan berhalangan? Atau bahkan bagaimana kalau yang bersangkutan keluar atau bahkan meninggal dunia? Siapa yang akan meneruskan itu semua? Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan perlu mengidentifikasikan fungsi-fungsi mana yang sangat penting dan dipastikan tidak tergantung oleh orang. Sehingga aplikasi semacam knowledge management, transfer pengetahuan, atau membuat desain berbasis sistem itu bisa terjadi untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Karena ketergantungan yang tinggi sama dengan risiko. Selanjutnya adalah yang keenam, dinamakan sebagai personnel clearance procedures. Kita harus hati-hati zaman sekarang dalam merekrut orang, termasuk diantaranya orang IT. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan dalam era globalisasi ini yang bekerja ya tanpa memperhatikan etika yang ada. Ada orang yang mengirimkan mata-mata. Ada orang yang memiliki latar belakang buruk atau niat buruk masuk ke dalam sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam hal rekrutmen diperlukan suatu clearance procedures. Kalau di dalam dunia politik sering dikatakan sebagai fit and proper test gitu ya. Atau dulu zamannya Orde Baru ya, juga sering orang mengalami tanda tanya atau ditanya jawab dengan aparat begitu ya. Ditanyakan rekam jejaknya masa lalu, di clearing gitu ya, agar memastikan yang bersangkutan tidak memiliki niat buruk atau latar belakang yang dapat membahayakan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang namanya Employee Job Performance Evaluation. Setiap orang tanpa terkecuali dalam organisasi harus dievaluasi. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan apakah kinerja yang diharapkan sudah sesuai dengan yang diberikan. Mungkin saja dia tidak bisa memberikan karena kekurangan sumber daya, karena kekurangan pengetahuan. Nah, di situ organisasi akan memastikan yang bersangkutan bisa di-empower. Atau mungkin dari hal-hal evaluasi kita juga bisa memperoleh banyak hal yang dipelajari atau yang sering diistilahkan sebagai lesson learned. Dalam dunia SDM, evaluasi itu sering dikatakan atau disebut sebagai performance appraisal, yaitu mengakses atau mengevaluasi kinerja dari seseorang. Dan yang terakhir adalah job change and termination. Artinya mereka yang sudah selesai kontraknya, mereka yang sudah pensiun sesuai dengan usianya akan harus meninggalkan perusahaan. Di situ juga ada prosedur yang jelas. Dalam hal IT ini sangat penting. Karena biasanya untuk orang-orang yang dulu memegang peranan penting, yang masih memegang aset rahasia, itu harus diperhatikan. Bagaimana supaya passwordnya diganti, ya, kemudian hak aksesnya dikembalikan ke perusahaan. Demikian juga orang yang akan berpindah dari satu unit organisasi ke unit organisasi yang lain. Harus ada prosedurnya untuk memastikan bahwa tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Demikianlah 8 hal yang terkait dengan mengelola sumber daya di unit divisi teknologi informasi. Terima kasih.